warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima awliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Hadaratil afadil al-mukarramin, para asatidz, guru-guru kita, al-mukarram al-ustaz Zaidan Fikri matal betuli hayatih. Amin. Sahabat saya Ustadz Haryanto, orang tua kita Bapak Ustadz Zainal, sehat Pak ya? Udah lama gak ketemu ya? Ketua DKM, Bapak Ketua RT, Bapak RW, serta wabil khusus sahibul musibah, keluarga besar almarhum Bapak Agus Syarifuddin bin Muhammad Ceng, yang mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran dalam menghadapi musibah yang baru saja menimpa. Di dalam surah Yasin yang sering kita baca, mohon maaf saya tidak panjang lebar karena ditunggu lagi Lailatul Ijtima di Al-Manar. Dalam surah Yasin ayat berapa tuh Kang Eko tuh ya? Lupa Pak Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ayat berapa itu Mas Win? Surat apa itu? Yasin lah ya. Ayat 12. Masya Allah ya. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami yang menghidupkan orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami telah mencatat ma qaddamu, apa-apa yang telah mereka kerjakan dahulunya, wa atharahum, dan juga Allah telah mencatat apa-apa yang menjadi peninggalan orang-orang yang pada masa hidupnya. Wa nuh, apa tadi itu? Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin, dan segala sesuatunya telah kami perhitungkan, sudah dicatat di dalam kitab yang jelas. Saudara yang dimuliakan Allah, artinya berbicara kematian pastinya al-mautu haq. Kematian itu pasti. Yang namanya kematian itu bukan sistem urut, tapi sistem cabut. Kalau sistem urut paling enak Ustadz Zidan, belakangan. Abjad pertama Ahmad Eko Nopian. Yang terakhir Ustadz Zidan ya, dari Z. Tetapi sistem cabut. Oleh karenanya, karena memang kematian ini adalah datangnya tiba-tiba, datangnya tanpa pemberitahuan, datangnya tanpa pengumuman. Al-mautu ya'ti bil ajal. Jadi tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Barangkali tanda-tandanya mah barangkali iya. Apalagi tanda zaman sekarang, orang bersin aja udah tanda-tanda ya, orang batuk udah tanda-tanda. Tetapi yang patut kita sikapi mengenai kematian ini adalah, sudah siapkah kita untuk mati? Oleh karenanya, saudara yang dimuliakan Allah, pesan daripada surah Yasin ayat 12 ini, bahwa sesungguhnya amalan kita, perbuatan kita di dunia ini pasti itu sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat. Kita hadir di sini juga udah dicatat. Dan semua peninggalan-peninggalan kita pun itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat. Makanya asa kita inilah yang harus kita perkuat. Boleh jadi barangkali
kita banyak dosanya, tapi asar kita, pengaruh kita, peninggalan kita. Apa sih peninggalan kita yang harus kita perbaiki? Yaitu anak keturunan kita. Makanya na'udzubillah, setiap kali ada kematian, sedikit pun kita tidak ingat mati, na'udzubillah. Ini peringatan buat kita, kafa bil mauti wa'izah. Cukup kematian sebagai peringatan buat kita bahwa sesungguhnya pasti kematian itu akan datang. Entah bagaimana, kapan dan caranya kita nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, uzkuru mahasina mautakum. Ingatlah kebaikan orang-orang yang sudah meninggal. Kita tahu almarhum masa hidupnya insya Allah min ahlil khair. Amin ya Allah. Beliau termasuk orang yang khidmatnya untuk musola, insya Allah min ahlil khair. Amin. Ini termasuk adalah kebaikan beliau, mudah-mudahan salah satu daripada catatan kebaikan beliau yang nanti akan menjadi saksi. Amin ya Allah. Apalagi riwayat beliau ini almarhum adalah sebelum Allah panggil, Allah berikan ujian untuknya adalah sakit. Udah berapa tahun Pak Agus ini sakit? Kurang lebih 2 tahun kali ya Bu ya? 2 tahun ya. 2 tahun, Masya Allah. Padahal dalam riwayat sakitnya seorang hamba itu sehari aja kafarah sana. Ya, itu ditebus dosa 1 tahun. 1 hari. Luar biasa. Makanya kata baginda Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili, beliau meriwayatkan idza maridul abdu al-mu'min, apabila ada seorang hamba yang mukmin sakit, uhiyallahu ta'ala ila malakihi, Allah mewahyukan kepada malaikat, aniktub li abdi ajra ma kana ya'malu fi sihhah warrakha id syaghaltuhu fayaktubulah. Maka kata hadis ini jelaskan, tulislah untuk hambaku pahala sebagaimana pahala atas amal yang ia kerjakan saat sehat, sejahtera ketika aku membuatnya dia sibuk. Lalu malaikat kemudian mencatatnya. Saudara yang dimuliakan Allah, orang yang sakit itu, Mas Wid, Allah mengutus 4 malaikat. Yang pertama, Allah menyuruh kepada malaikat itu, cabut itu Mas Wid yang lagi sakit misalnya nih. Cabut orang yang sakit itu, yang pertama adalah keletihan. Jadi orang yang sakit yang tadinya dia sehat itu akan lemes. Dicabut sama malaikat yang pertama. Cabut. Makanya orang sakit nggak ada yang blingsatan, kecuali orang surupan. Ya, coba lihat almarhum, Masya Allah, luar biasa. Saya juga sempat nengokin, Masya Allah. Ya sabar, alhamdulillah beliau sabar. Tapi inilah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik. Ya. Jadi lemes, letih, dan tidak berdaya, memang dicabut. Yang kedua, Allah utus malaikat untuk apa? Mencabut rasa nikmat daripada makan dan minumnya. Makanya lidahnya kalau orang sakit apa? Pahit. Nggak ada orang yang sakit minta ayam bekakak, ya, minta gabus pucung, kagak ada. Dikasih apa ke kagak mau. Apalagi kalau dirawat, ya, dibawain apa aja nggak bakalan dimakan. Malah yang nunggunya itu bawain jeruk nggak dimakan, dibawain martabak nggak dimakan. Yang makan, yang nunggunya yang kenyang. Ya. Pulang-pulang yang nunggunya sakit, karena apa? Gara-gara kebanyakan makan, masuk lagi rumah sakit. Makanya kalau nunjuk orang sakit jangan bawa makanan dah, bawa amplop aja. Ya, iya, Kang Redi. Tapi naudzubillah ya, mudah-mudahan. Tapi kalau kita melihat daripada riwayat ini, saudara,
Ya mungkin kita pengen muat ya, pengen apa? Dikasih sakit. Karena apa? Masya Allah luar biasa. Nikmat daripada lidah kita, rasa dunia kita dicabut, nggak mau apa-apa. Ya, ngelihat bini kita yang botok, nggak nafsu. Orang lagi sakit, ya. Bini udah dandan, nggak bakalan nafsu. Sampai di asrong-asrong nggak bakalan nafsu, ya. Karena lagi sakit, dicabut. Yang ketiga, malaikat diutus oleh Allah untuk mencabut apanya? Mencabut nurul wajah, mencabut cahaya daripada mukanya. Makanya orang sakit itu wajahnya pucat, nggak ada yang apa, bahkan siapapun lah, ya. Walaupun orang alim, walaupun orang soleh, ketika sakit wajahnya pucat, walaupun teduh. Dan yang terakhir, Allah utus malaikat untuk mencabut daripada atau untuk mencabut daripada dosa-dosanya. Masya Allah. Mau nggak Kang Eko sakit? Nggak mau Mas. Ya Allah, kita kalau banyak dosa ya, lah mendingan dikasih sakit daripada sehat dosa mulu. Ya, Masya Allah. Lalu kemudian ketika ini hamba Allah yang sakit tadi, kemudian Allah kasih sembuh. Itu 3 malaikat disuruh sama Allah untuk apa? Ngembaliin semua apa yang tadinya tidak rasa enak, yang tadinya lemes, yang tadinya mukanya pucat pasi, yang tadinya nggak enak makan, kembalikan semuanya malaikat. Malaikat A disuruh kasih kesehatan dengan diberi kekuatan. Malaikat B disuruh kasih kenikmatan biar makannya enak. Makanya kalau orang yang habis sakit mamayu, ya apakah digares? Iya nggak? Wah, dikasih apa aja enak rasanya, apalagi kalau habis sakit tipes tuh, waduh, makan apa aja enak. Dan dia juga wajahnya juga berseri-seri. Tapi ada satu malaikat langsung menghadap Allah dengan bersujud. Kenapa dia seolah-olah, lah kok saya orang dipanggil? Ngapa saya orang dipanggil? Ya Allah, dengan bersujud itu malaikat, ya Allah, kenapa saya nggak disuruh kembalikan dosa-dosa hambamu itu? Padahal dosa hambamu itu begitu banyak. Wa bizzatillahi wa bikaramihi wa bikaramihi wa birahmatihi. Dengan karomah Allah, dengan kemuliaan Allah, dengan kasih sayang Allah, Allah berfirman, hai malaikat, tolong itu dosa-dosa hambaku ini buang ke lautan, jangan dikembalikan. Subhanallah. Kalau begitu mau nggak kita sakit, Pak? Masih enggak juga. Dengan catatan, kalau kita nggak boleh sakit, ayo perbanyak amal soleh. Takut-takutnya apa? Kita dalam keadaan maksiat kepada Allah, na'udzubillah min dzalik. Malaikat Israil manggil kita, na'udzubillah min dzalik. Masih bahkan katanya ada tuh seorang sufi itu pengennya dikasih sakit aja dah. Agar supaya apa? Agar supaya senantiasa kemesraannya dengan Allah itu semakin dekat. Daripada dikasih sehat, dia bergaul dengan manusia, walaupun hatinya ini kepada Allah, tapi bergaul dengan manusia, dan manusia di hadapannya ini mengganggu pandangannya, walaupun pandangannya ini tidak melakukan manusia tidak melakukan dosa, tidak, tetapi terganggu pandangan hatinya untuk terhijab kepada makhluk dengan apa? Dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ini almarhum al-maghfurlah Bapak Agus, insya Allah sakitnya yang sudah 2 tahun insya Allah menjadi kafarah, ya, penggugur daripada dosa-dosanya. Amin. Dan kita sebagai tetangganya, sebagai keluarganya, setidak-tidaknya kita menauladani kebaikannya, wabil khusus ahli keluarganya. Ahli keluarga terutama anak atau cucunya menauladani kebaikan-kebaikannya, dan jangan pernah kita sebut-sebut daripada kejelekannya, karena ini bisa boleh jadi akan mengganggu daripada kehidupan di alam bakanya. Makanya mari semua kebaikannya kita jadikan tauladan, karena ini bisa berpengaruh baik kepada ahli mayit. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi